Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, kali ini saya mau sharing ya. Itu saya akan membongkar rahasia mendapatkan 2 juta views dalam waktu hanya 1 bulan dari satu konten. Jadi, teman-teman, kebetulan alhamdulillah saya dikasih ini ya, ilmu sedikit ya. Jadi, saya di sini mau sharing ya pengalaman saya karena saya berhasil mendapatkan 2 juta views ya dari satu video dalam waktu 1 bulan. Jadi teman-teman silahkan ya dipahami di course ini. Jadi teman-teman bisa praktekkan secara pelan-pelan ya. Karena apa yang saya lakukan itu yang saya sampaikan di hari ini. Oke, teman-teman, sebelum mulai kita pahami dulu ya apa itu TikTok ya. Jadi TikTok itu adalah salah satu platform ya, platform sosial media yang perannya itu mendistribusikan konten. Jadi beda sama sosial media lainnya ya. Jadi TikTok ini bedanya sama yang lain adalah TikTok ini tidak berpengaruh signifikan ya, tidak pengaruh signifikan terhadap jumlah followers. Jadi benar-benar terfokus kepada kualitas konten ya. Jadi kalau misalnya banyak pun followers kita, kalau misal konten kita tidak berkualitas, maka view kita bisa mentok juga teman-teman ya. Tetapi alangkah lebih bagusnya kalau followers kita gede, konten kita menarik, maka potensi konten kita untuk viral itu jauh lebih besar. Ya, bukan berarti saya mengatakan bahwa followers di TikTok itu tidak penting. Ya. Oke, teman-teman. Jadi, bagaimana cara kerja algoritma TikTok? Jadi, teman-teman, ya saya disclaimer dulu. Saya menyampaikan ini bukan saya sombong ya. Jadi, saya hanya mau sharing aja. Dan saya masih belajar juga. Jadi, teman-teman, yang ilmu yang lebih hebat ya boleh kalau dikasih masukan kalau ada yang salah ya. Oke teman-teman, cara kerja algoritma TikTok ya. Kalau saya perhatikan, kalau TikTok ini ya, pertama kita upload konten ya teman-teman ya. Maka konten yang kita upload itu akan didistribusikan itu awalnya dari 10 orang dulu nih. Kita contohkan aja ya teman-teman ya. Karena pastinya kita nggak tahu kecuali orang dalam dari TikTok ya. Dan kita belum dapatkan informasi itu. Tapi saya ceritakan konsepnya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Misalnya ketika kita mengupload satu konten ya. Konten yang setelah kita upload itu akan didistribusikan kepada 10 ya, 10 orang yang ingin melihat TikTok. Ya, setelah 10 itu, ketika dilihat, ya semua melihat nih. Alangkah lebih bagusnya, yang dikatakan konten berkualitas itu adalah jika konten tersebut ditonton sampai habis. Itu adalah salah satu ciri-ciri konten yang berkualitas. Makanya kalau di TikTok itu kita nggak bisa basa-basi ya. Jadi kita pas ya ke tempat sasarannya. Jadi nggak banyak basa-basinya. Kenapa? Karena penonton akan secepat itu men-scroll. Kalau misalnya sesuatu konten itu tidak menarik. Makanya strategi dalam membuat konten TikTok itu ada kita mengenal hook ya. Setelah hook, double hook lagi ya. Ya bisa jadi 3 detik pertama kita akan dievaluasi oleh pengguna TikTok yang lain. Kalau misalnya konten itu menarik bagi dia akan menahan nih. Dia akan tonton dulu nih. Setelah hitungan 3 detik, akan masuk hook berikutnya. Kalau misal menarik, dia akan tonton terus. Ya, dia akan tonton terus hingga habis. Itu adalah prestasi dari konten kita. Itu yang pertama ya teman-teman ya. Artinya pertama, prestasi dari konten kita adalah video kita ditonton sampai habis. Jadi tugas kita sebagai konten kreator atau TikTokers ya istilahnya ya, kita harus membuat konten itu
bagaimana konten itu ditonton hingga selesai, sampai habis. Itu akan dihitung oleh algoritma TikTok sebagai prestasi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah, setelah dia tonton habis atau pertengahan dia tonton, dia suka nih sama konten kita. Lalu dia memberikan tanda love atau like ya, yang sering kita kenal ya. Artinya kita dapat prestasi yang kedua. Dari yang pertama, konten kita ditonton sampai habis. Yang kedua, kita diberi like. Ya, makanya like, komen, dan share itu adalah salah satu call to action yang harus kita buat dalam konten kita. Ya. Jadi like, kenapa like? Yaitu karena TikTok akan menilai itu prestasi bagi kita yang membuat konten menarik. Jadi juri ya, penilai yang menentukan konten itu menarik atau tidak adalah netizen atau penonton dari yang melihat dari konten kita. Jadi bagaimana kita menarik perhatian si juri nih, biar dia memberi nilai yang baik. Salah satunya adalah like. Ya, kembali lagi, setelah kita mendapat nilai atau skor dari netizen atau penonton dalam berupa like, maka konten kita naik kelas lagi nih, ya, akan didistribusikan lagi ke yang lebih luas. Oke, setelah itu konten kita misalnya menarik bagi netizen atau penonton, dia akan share. Itu naik kelas lagi nih konten kita. Semakin banyak di-share, maka TikTok akan membantu menyebarluaskan lagi. Jadi selain menge-share oleh netizen, ya, oleh followers kita, atau penonton kita, TikTok akan membooster lagi nih, membantu mendorong, mendistribusikan atau meluaskan lagi konten kita. Ya, jadi pertama ditonton sampai habis, kedua kita dapat like, ketiga kita konten kita di-share oleh netizen, yang keempat adalah di-save. Di-save dapat nilai lagi nih dari si netizen atau followers. Jadi teman-teman, saya memilih kalimat yang mudah dimengerti ya teman-teman ya. Jadi teman-teman sudah bisa membayangkan ya konten seperti apa yang teman-teman akan buat sesuai dengan keinginan oleh si TikTok-nya. Karena kita harus mengenali cara kerja algoritma TikTok agar konten kita disebarluaskan atau lebih cepat viral ya teman-teman ya. Jadi pertama ditonton sampai habis, setelah itu diberi like ya. Ketiga adalah di-share, keempat di-save ya. Yang kelima bonus ya, konten kita atau alur journey-nya itu followers kita nambah ya. Alurnya itu adalah setelah setelah konten kita ditonton, kalau itu menarik, biasanya followers atau netizen, calon followers dulu ya, calon followers atau netizen itu akan melihat profil kita. Lihat profil kita, baru dia follow. Ya, itu akan kita bahas lagi di poin berikutnya ya. Jadi kita mengetahui dulu cara kerja algoritma dari TikTok-nya. Ya, teman-teman. Jadi sudah pahami. Pertama, artinya kalau yang pertama membuat video agar video itu ditonton sampai habis, ya. Di sini maksud saya adalah bukan kita membatasi bahwa video kita itu harus sependek-pendeknya, bukan itu maksud saya, teman-teman. Semakin bagus video teman-teman ya, dari awal sampai akhir, ditonton sampai habis. Malah sekarang ada video itu dibuat penasaran ya. Jadi si penonton dibuat penasaran hingga dia menunggu atau menonton hingga akhir. Dan dia mengetahui ending dari suatu konten tersebut. Ya, itu ya teman-teman ya. Jadi ditonton sampai habis. Terus bagaimana video yang kita buat itu bisa menarik netizen atau followers untuk memberikan nilai ya. Ya kita sebut nilai atau like dari konten kita, postingan kita. Selanjutnya, lebih keren lagi kalau mereka mau men-share-nya. Biasanya, video-video yang di-share itu biasanya kalau dia merasakan
ada manfaat nih sama dia nih. Kalau dia merasakan manfaat, dia akan mau men-share nih. Dia ingin merasakan manfaat itu bisa dirasakan oleh orang lain. Ya, biasanya ya, ini contohnya teman-teman ya. Contohnya itu adalah konten-konten yang agama ya, biasanya ya. Biasanya cerita ceramah-ceramah agama atau ilmu-ilmu ya yang disampaikan oleh ustadz, dia merasakan manfaat, dia akan bantu lagi nih share. Ya. Atau video-video tutorial ya biasanya juga. Kalau dia merasakan manfaat, dia akan nge-tag juga temannya atau nge-share. Atau biasanya yang keempat ini adalah nge-save. Biasanya save ini biar dia nggak lupa, biar dia mau nyimpan nih video yang penting ini gitu ya, dia akan nge-save. Jadi bagaimana biar video kita, konten kita, postingan kita mau di-save, maka buatlah konten itu penting bagi netizen atau followers atau penonton dari video TikTok kita. Kalau itu merasa penting, mereka akan menyimpannya. Ya, itu rahasianya teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah, ini hal yang mendasar ya teman-teman ya. Apa sih goal kita membuat akun TikTok? Kita kembali ke dasar dulu ya teman-teman. Tadi sudah ada pengertian TikTok dan cara kerja algoritma TikTok. Kita kembali ke dasar lagi. Coba tanyakan dulu ya, apa goal membuat akun TikTok? Ya, walaupun akun TikTok itu banyak ya jenisnya. Misalnya untuk personal, bisa jadi misalnya goalnya untuk personal branding ya, atau akun TikTok untuk jualan, biasa bisnis online ya, atau akun TikTok untuk promosi media sosial ya. Biasanya toko-toko offline menggunakan ya media sosial akun TikTok itu untuk bidang promosinya ya, bisa juga menarik trafiknya atau memberi informasi dari promo-promo yang ada di bisnisnya ya. Tapi kembali lagi ya teman-teman, kenapa saya menanyakan goal membuat akun TikTok ya, ini hal yang mendasar karena akan berpengaruh ke depannya ya. Dari goal itulah konsepnya teman-teman. Kalau kita ada goalnya, maka kita bisa menentukan strategi-strateginya nih. Ini TikTok kita nih mau dibawa kemana nih arahnya. Jadi kalau kita nggak punya goal, nanti ke depannya kita akan kebingungan nih. Ini TikToknya ini apa sih arahnya? Ya jangankan netizen, penonton, followers. Kita aja bingung nih. Ya akun TikTok apa sih? Mau diapain sih? Ini gunanya apa sih? Manfaatnya apa sih? Ini penontonnya kok nggak ada ya? Ya pengaruh. Jangankan penonton, kita aja kebingungan. Makanya dari awal kita konsep dulu nih. Akun TikTok kita ini apa sih goalnya? Ya teman-teman ya. Nanti kita akan bahas juga ya manfaat dari aplikasi TikTok ya. Jadi kita akan mau ngaruh goal untuk membuat akun TikTok dulu nih teman-teman ya. Karena adanya goal itu akan pengaruh ke strateginya ke bawah, itu maksud saya. Maka setelah teman-teman menentukan goalnya, kita akan cerita lagi nih strateginya ya teman-teman. Jadi tentukan dulu goalnya sebelum teman-teman bermain TikTok, sebelum teman-teman serius di TikTok, tentukan dulu goalnya. Kita buat akun TikTok, kita mau serius di TikTok ini untuk apa? Misalnya kita buat akun TikTok bisnis untuk berbisnis online, atau bisnis kita mau di-online-kan, atau kita mau jadikan akun TikTok ini sebagai media promosi misalnya. Jelas tujuannya. Artinya kalau misalnya akun TikTok itu untuk bisnis, ingat, jangan dicampur adukan dengan pribadi. Artinya, ya udah, kalau untuk bisnis ya bisnis. Ceritanya semua berkenaan dengan bisnis. Jangan pernah ada satu postingan satupun mengenai diri kita atau pribadi atau di luar dari bisnis kita. Makanya tentukan dulu goalnya. Jadi pengaruh nih sampai ke postingan-postingan.
Kalau goalnya nggak jelas, nanti postingannya pun nggak jelas juga. Jadi tentukan dulu goalnya. Kalau kita sudah tahu goalnya, kita akan nyaman nih. Kita sendiri pun akan nyaman. Ya, kita akan nyaman. Kita tidak kebingungan besok mau posting apa lagi ya. Ya kembali lagi ke goal. Jadi ketika kita mentok ya, mencari ide konten, ingat lagi, kita kembalikan ke goal kita. Itu akan membantu kita untuk mendapatkan ide konten. Ya, oke teman-teman. Jadi clearkan dulu ya teman-teman ya, clearkan dulu goal kita membuat akun TikTok. Nah, jadi dikonsep dulu, bayangkan dulu. Teman-teman, apa sih goalnya membuat akun TikTok ya? Oke. Selanjutnya adalah yang kita akan bahas yaitu manfaat dari aplikasi TikTok. Jadi teman-teman, tanpa kita sadari, akun TikTok itu bisa mendatangkan cuan atau uang bagi penggunanya. Ya, bagi teman-teman mungkin sebagian sudah tahu ya teman-teman ya. Di sini saya akan ulang lagi bahwa kita bisa mendapatkan cuan dari akun TikTok. Ya, teman-teman ya. Bagaimana caranya? Ya, tentukan dulu goalnya. Tentukan dulu goalnya ya. Teman-teman mau arah kemana nih? Jangan linglung dulu nih. Ya kalau misalnya, ya tidak tutup kemungkinan sih. Teman-teman bisa memiliki 2, 3, 4, 5 akun TikTok, nggak masalah. Nggak masalah. Jadi misalnya akun TikTok ini untuk bisnis, ya udah fokus ke bisnis deh. Lalu teman-teman buat akun TikTok satu lagi untuk personal branding, ya silahkan untuk pribadi. Atau membuat satu akun TikTok untuk konten yang keluarga, ya silahkan. Ya. Kita banyak juga role model ya, yang teman-teman bisa jadikan contoh ya. Ya misalnya ya masalah keluarga, ya oke lah ya Rafli Ahmad ya. Semua aktivitas keluarganya dia upload nih di TikTok ya. Tapi ya tergantung ke pribadi ya teman-teman ya. Ada juga seseorang itu ya dia nggak suka di masalah kepribadiannya di publish lah ya. Kembali ke teman-teman ya. Ya itu ya kembali ke goalnya. Oke, manfaat dari aplikasi TikTok itu pertama adalah teman-teman bisa jadi influencer ya. Teman-teman yang memiliki followers yang banyak ya, teman-teman biasanya akan diundang, biasanya ya. Teman-teman akan diundang untuk mempromosikan suatu brand. Dan dari jasa itu, teman-teman akan mendapatkan imbalan ya. Uang komisi ataupun bentuknya disesuaikan sepakatannya ya. Jadi, teman-teman bisa jadi influencer. Teman-teman bisa endorse nih suatu produk dari brand tertentu. Dan teman-teman akan mendapatkan cuan dari sana. Biasanya berdasarkan jumlah followers dan engagement-nya ya. Jumlah view-nya. Ya, itu dari influencer dulu. Yang kedua adalah paid promote. Ya. Bedanya influencer dan paid promote. Kalau paid promote ini, kalau influencer dulu ya. Kalau influencer ini dia buat konten sendiri, dia upload di sosial media dia, di akun TikTok dia. Bedanya, kalau misalnya paid promote, ya, kontennya sudah ada. Kita tinggal upload di akun TikTok kita. Di situ bedanya. Ya, dan dua ini sangat berpengaruh sekali terhadap jumlah followers akun TikTok kita dan engagement dari view ya. Itu akan dievaluasi oleh brand-brandnya yang mau menggunakan jasa mereka. Ya, kalau misalnya followersnya bagus, engagementnya bagus, dia akan endorse, ya, dia akan menggunakan jasanya. Ya, itu bagi teman-teman yang memiliki followers yang lebih ya. Selanjutnya adalah ini untuk pemilik bisnis atau sebagian juga UKM atau perusahaan, yaitu
TikTok Shop, ya. Jadi TikTok ini sebuah aplikasi yang menyediakan untuk shopping ya, toko online-nya. Jadi di situ kita dikasih fasilitas, ya. Kita daftar dulu ya, lalu kita bisa mengupload foto produk kita, ya, dan kita bisa memberi caption, keterangan dari produk, lalu kita bisa memberikan harga, lalu kita bisa berikan promo di sana, lalu kita bisa memberikan keterangan-keterangan ya, free ongkir ya. Lalu di sini pun sudah canggih juga, sudah terintegrasi dengan pembayaran. Jadi semua satu sekali jalan ya. Ada produk, ada promonya, ada harganya, ada cara pemesanannya, dan ada cara pembayarannya, dan ada ini ya, aktivitas perjalanan produknya sampai ke tujuan kita. Itu asiknya ya, TikTok Shop ya. Jadi para pelaku usaha, UKM, pengusaha bisa memanfaatkan ini ya. Jadi bukan hanya bisnis online, bisnis offline pun bisa dijadikan online dengan menggunakan TikTok Shop ini. Ya. Selanjutnya adalah affiliate TikTok. Ya. TikTok Shop tidak pengaruh kepada jumlah followers. Jadi teman-teman yang baru membuat TikTok Shop, nggak usah khawatir kalau jumlah followersnya masih sedikit. Ya, tetap fokus membuat foto produk yang menarik, penawaran yang menarik, ya. Bagaimana cara menarik konsumen mau beli nih? Ya, bagaimana strateginya kalau misalnya followersnya sedikit? Kan itu pertanyaannya. Terus gimana dong? Kalau misalnya akun TikTok saya, ya, TikTok Shop saya, followersnya masih sedikit. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, ini akan berhubungan dengan yang berikutnya, yaitu affiliate TikTok. Ya, teman-teman bisa menggunakan jasa para affiliate, ya, untuk membantu atau menunjang penjualan teman-teman yang di TikTok Shop. Ini sangat membantu omset ya, teman-teman ya, affiliate TikTok. Jadi teman-teman bisa memberikan komisi ya kepada affiliate TikTok dan mereka membantu untuk memperluas atau memasarkan dari produk teman-teman. Biasanya mereka melihat komisinya ya. Biasanya para produk itu berikan komisi 5, 10, 15% atau 20%. Ya tergantung si punya produk ya, yang punya brand, untuk memberikan komisi kepada affiliate-nya. Dan itu biasanya pengaruh dari kualitas produk tersebut. Kalau misalnya fast moving, ya biasanya komisinya lebih sedikit. Tapi kalau misalnya agak susah nih jualannya, nah itu biasanya komisinya agak gede. Ya tergantunglah strateginya ya. Jadi teman-teman lihat angka penjualannya juga, lihat datanya. Kalau penjualannya bagus, ya nggak masalah sih kalau misal komisinya diberi sedikit. Tapi kalau slow moving, ya omsetnya belum bagus, ya silakan biar di booster sama tim affiliate TikTok. Ya. Oke, kita masuk ke affiliate TikTok. Jadi teman-teman semua, ya ini kembali lagi, semua bisa menjadi affiliate TikTok. Jadi teman-teman bisa daftar, ya ketik aja di Google itu Seller Center TikTok ya. Di situ teman-teman bisa daftar. Teman-teman hanya menyediakan satu KTP doang. Jadi pertama adalah teman-teman daftar dulu di akun TikTok. Lalu teman-teman ketik aja di Google ya, Seller Center TikTok. Itu tidak ada batasan sih. Teman-teman cuma modalkan KTP doang sama akun TikTok. Dan itu tidak pengaruh ke followers ya. Setelah teman-teman daftar, lalu nanti teman-teman tautkan antara Seller Center-nya TikTok dengan akun TikTok teman-teman. Setelah tergabung, baru teman-teman upload produk-produk yang mau teman-teman masukkan ke manage produknya ya, teman-teman ya. Di situ ada menunya. Teman-teman bisa pelajari sih kok. Di video lain banyak.
Jadi teman-teman tinggal upload lagi nih, upload produk-produk yang teman-teman rasa bisa dijual. Lalu teman-teman yang affiliate ya, tinggal fokus buat konten. Lalu teman-teman tinggal arahkan ya penonton teman-teman atau netizen ya untuk mengklik keranjang kuning atau membeli ini ya, membeli di keranjang kuning. Jadi kalau misalnya netizen atau calon pembeli atau followers membeli dengan beli keranjang kuning, closing ya, kalimat sederhananya, maka teman-teman affiliate akan mendapatkan komisi. Ya. Satu teman-teman yang perlu perhatikan para affiliate TikTok ya. Video atau konten yang kita buat itu harus relevan ya sama keranjang kuning, produk yang di keranjang kuning. Harus relevan teman-teman. Kenapa? Nanti kena pelanggaran sama TikTok. Kenapa? Karena produk yang akan kita tawarkan di keranjang kuning, kalau nggak relevan itu akan dihitung oleh TikTok adalah pelanggaran. Ya. Jadi teman-teman harus sebutkan nih produk apa nih yang di keranjang kuning. Emang agak berlawanan sih. Kenapa? Karena biasanya kan tadi udah kita sebutkan bahwa konten kita itu harus punya niche-nya kan. Ya kalau misalnya itu iklan, ya kita harus berkreasi, harus kreatif. Kita tetap konten ya, tapi tidak pengaruhi niche dari akun TikTok kita. Itu teman-teman. Kecuali kalau misalnya akun TikTok kita itu untuk akun jualan ya nggak ada masalah untuk akun bisnis. Biasanya ini pengaruh ke akun pribadi. Ya, akun pribadi. Jadi teman-teman ini yang perlu diperhatikan ya, bagaimana kita mengemas, kita tetap bisa jualan di keranjang kuning, tapi kita tetap mempertahankan niche dari akun TikTok kita. Oke teman-teman, itu akan kita bahas berikutnya ya teman-teman ya. Oke, tadi kita bahas sudah 4 ya teman-teman ya, manfaat dari aplikasi TikTok. Pertama adalah influencer, kedua adalah paid promote. Ini tergantung dari jumlah followers kita. Semakin banyak followers kita dan semakin bagus engagement kita, maka akan semakin banyak tawaran ya. Selanjutnya adalah TikTok Shop. Itu untuk para UKM atau pemilik bisnis atau perusahaan ya, ingin menawarkan produknya melalui TikTok Shop ya. Dan ingat teman-teman, ini tidak pengaruh ke jumlah followers ya. Walaupun akunnya baru, followers masih 0, tidak masalah. Karena dia akan di-booster atau dibantu oleh affiliate TikTok. Ingat teman-teman, affiliate TikTok ini pun secara tidak langsung tidak dipengaruhi oleh jumlah followers. Kembali lagi kita ingat algoritma TikTok. Artinya kita mengandalkan dari kualitas kontennya. Jadi teman-teman bayangin kalau misalnya konten kita bagus nih, disebarluaskan oleh TikTok nih. Misalnya penontonnya 100.000 nih view-nya. Ya kita taruh aja lah 1% yang klik keranjang kuning. Artinya ada 1.000 calon konsumen yang akan membeli produk kita. Tinggal kali aja komisinya. Itu yang teman-teman akan dapatkan. Ya. Yang terakhir adalah ini aplikasi TikTok bisa dijadikan promosi bisnis yang offline, teman-teman, ya. Jadi teman-teman yang bisnisnya offline, misalnya toko baju, toko sepatu, atau restoran, ya, atau apalah ya, kafe, teman-teman bisa manfaatkan TikTok ini sebagai media promosinya, sebagai media informasinya. Dan ini teman-teman bisa manfaatkan ya. Dan jangan pernah sepelekan ya. Jadi tetap dirawat ya akun TikToknya. Karena ini akan berpengaruh juga. Dan kita bisa manfaatkan ini juga untuk menambah omset dari bisnis offline-nya. Ya minimal kita bisa menarik traffic ya. Biar orang datang dari media informasi dari aplikasi TikTok ini. Oke, teman-teman, ya itu adalah manfaat aplikasi TikTok. Jadi teman-teman
silakan dipahami ya, pelan-pelan aja ya, dipahami, lalu praktekkan aja satu persatu ya. Oke, kita masuk lagi nih, yaitu hal yang perlu diperhatikan kalau teman-teman mau serius di TikTok. Ya, jadi ya harapan saya kalau setelah teman-teman menentukan goal, setelah teman-teman mengetahui manfaat dari aplikasi TikTok, ya nggak ada salahnya kalau teman-teman sudah memutuskan bahwa teman-teman itu mau serius di TikTok. Jadi saya akan kasih bocorannya, apa sih yang harus diperhatikan kalau kita mau serius di TikTok. Ini bukan hanya pribadi, tapi kita serius juga membangun akun TikTok untuk bisnis kita. Ya, oke. Gimana? Kita mulai. Jadi teman-teman tentukan pilihannya dulu. Ya. Ya, pertama adalah tentukan niche-nya. Ya. Jadi sebelum teman-teman buat akun TikTok ya, agak ribet juga nih ya. Pertama, teman-teman harus mengetahui TikTok itu apa. Kedua, algoritmanya gimana. Ketiga adalah goal-nya. Setelah teman-teman memahami ini, maka teman-teman bisa action nih, mulai ya satu-satu. Pertama adalah tentukan niche-nya. Niche ini adalah temanya. Tadi sudah kita bahas ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Kalau misalnya akun TikTok ini mau teman-teman jadikan atau goalnya untuk personal branding, ya, maka teman-teman jangan pernah membahas di sana atau memasukkan konten orang lain. Maksud saya adalah kita caplok ya dari konten orang lain atau kita edit video orang lain, kita upload di sana. Kalau bisa jangan ya. Kecuali kalau misalnya itu kita jadikan sebagai tambahan dari konten kita, itu beda lagi. Tapi begitu juga kalau misalnya itu personal branding, tiba-tiba teman-teman mengupload video tentang bisnisnya yang restoran, amburadul nanti, kebingungan nanti. Jangankan netizen, kita aja bingung nih. Kontennya apa sih? Nah, begitu juga sebaliknya teman-teman. Kalau misalnya itu akun TikTok bisnis, ya udah fokus hanya konten seputar bisnis. Ya, jangan campur aduk. Jangan pernah di sana ada konten pribadi. Kecuali kalau misalnya konten pribadi itu masih ada hubungan dengan bisnis. Beda lagi, ya. Jadi fokus, artinya fokus di sini ya. Fokus tema dari akun TikTok kita. Ya, itu kalimat sederhananya atau niche-nya ya. Jadi kita harus tetapkan niche-nya bahwa akun TikTok kita ini untuk apa. Ya, kalau untuk bisnis ya ceritanya bisnis doang. Kontennya semua tentang bisnis. Ya, begitu juga kalau misalnya niche-nya tentang pribadi, personal branding ya udah fokus ke arah sana. Atau kalau misalnya teman-teman punya pengetahuan, punya skill, misal tentang desain grafis, udah dipatok nih. Ngomong di TikTok ini hanya membahas tentang desain grafis doang. Nggak ada cerita lain, nggak ada, walaupun maksudnya nggak ada yang lain, misalnya ya nggak ada urusan manjat gunung lah, aktivitasnya berkemah lah, tidak ada. Kita hanya fokus ke desain grafis, tutorialnya, tipsnya, triknya. Itu contohnya teman-teman ya. Jadi tentukan dulu niche-nya dari akun TikTok kita. Ya. Oke, teman-teman. Jadi tentukan dulu niche-nya ya. Jadi biasanya niche ini berhubungan juga dengan username akun TikTok kita ya teman-teman ya. Jadi usahakan kalau misalnya pemilihan username ya, coba teman-teman perhatikan CEO-nya. Jadi maksudnya seperti ini teman-teman ya. Misalnya akun TikTok itu untuk bisnis restoran, contohnya ya teman-teman ya. Teman-teman punya restoran, lalu teman-teman bingung nih menentukan nama akun dari TikTok kita. Nah, jadi saya kasih tips ini. Artinya kalau misalnya teman-teman punya bisnis restoran, maka teman-teman untuk memilih nama akunnya, mulailah dengan nama restoran. Ya. Misalnya, contohnya ya teman-teman ya, misalnya teman-teman punya restoran ikan bakar Patimura. Jangan buat namanya ikan bakar Patimura. Boleh sih, karena ikan bakar ya, biasanya orang mencari ikan bakar.
Nah, itu contohnya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya restoran namanya ikan bakar Patimura, maka diawalilah dari ikan bakar Patimura. Seperti itu. Atau contoh lain misalnya teman-teman punya bisnis namanya mie ayam gumik contohnya ya. Jadi ketika orang pengen mencari mie ayam, maka dia ketik itu mie ayam. Maka akan muncul nama username kita, mie ayam gumik contohnya. Itu contohnya teman-teman ya. Jadi teman-teman yang punya akun bisnis TikTok bisa dievaluasi lagi teman-teman ya. Ini akan pengaruh ke pencarian nantinya SEO kita. Jadi itu pengaruh juga. Jadi teman-teman perhatikan. Jadi pertama itu adalah biasa yang banyak dicari orang, baru terakhir adalah nama brand kita. Ya tadi udah saya contohkan misalnya brandnya Gumik nih, produknya mie ayam. Nah, jadi yang kita buat username adalah mie ayam Gumik, gitu contohnya. Atau contohnya brandnya keluarga, apotik keluarga. Kan biasa orang cari apotik ya, dia ketik apotik akan diusulkan atau istilahnya itu akan muncul apotik keluarga. Itu contohnya. Jadi artinya pemilihan username itu pengaruh juga ya. Jadi ada strateginya di situ teman-teman. Bukan asal-asal kita buat username ya. Begitu juga kalau misalnya contohnya personal branding. Kita ahlinya apa nih? Misalnya kita ahlinya digital marketing. Ya boleh juga kita buat digital marketing baru nama brand kita. Ya, itu pengaruh ke niche-nya ya. Username-nya. Lalu selanjutnya adalah kita harus setting bio kita. Kalau setting bio ini seperti sepele ya teman-teman ya. Setting bio. Sebenarnya bio ini adalah identitas dari diri kita. Ya. Di situ kita mengisi siapa diri kita sebenarnya. Jadi disitulah kita menjelaskan identitas dari akun kita. Biasanya kalau saya kalau bio itu kita membantu siapa sih? Kita membantu apa sih? Ya. Nah, itu akan menarik bagi yang melihat. Ya, misalnya tutorial nih. Ya, artinya bio kita bisa membantu atau memberikan knowledge dan skill tentang sosial media contohnya. Dengan membantu orang-orang yang sehingga orang-orang mendapatkan pengetahuan dan skill. Ya. Itu contoh-contohnya teman-teman. Atau misalnya teman-teman punya bisnis. Misalnya contohnya? Ya rumah makan lah ya. Rumah makan, menyediakan rumah ikan bakar yang enak ya. Itu yang kita buat di bio, lalu kita buat lagi nih. Kalau bisa dibuat juga call to action-nya, nomor yang bisa dihubungi atau alamat yang bisa dikunjungi, ya. Jadi buatlah bio itu semenarik mungkin, ya. Karena bio ini akan mempengaruhi, ya, alur orang mau follow akun kita. Itu akan pengaruh. Jadi artinya alurnya itu ya. Pertama diawali dari konten, ya. Kita nih sebagai netizen, kita nonton dulu nih konten. Setelah kita tonton, menarik nih. Biasanya kita like, share, atau apa. Biasanya ada juga netizen itu, dia klik ke akunnya. Ya, dia lihat akunnya, lalu dia perhatikan bionya. Apa sih, siapa nih yang share ini? Setelah dia pelajari, dia menarik, maka dia memutuskan untuk klik follow. Jadi teman-teman jangan pernah sepelekan untuk men-set bio yang menarik ya. Itu akan mempengaruhi netizen untuk memfollow kita. Ya. Ya, itu setting bio. Jadi saya sarankan bagaimana teman-teman men-set bio ini semenarik mungkin. Bagaimana netizen kita atau calon followers kita ketika melihat bio kita, dia mau memutuskan untuk memfollow kita. Ya, teman-teman. Ya, gimana? Masih pusing teman-teman ya? Nggak usah pusing-pusing ya, pelan-pelan aja kita belajar ya.
Selanjutnya adalah tentukan target market. Ya, teman-teman, jadi sebelum kita buat konten, akun ini kita harus tentukan dulu nih target marketnya. Ya, kita bisa berdasarkan demografi, wilayahnya, apakah se-Indonesia, apakah hanya di kota kita aja, ya, pengaruh juga dong. Kalau misalnya target market kita di kota kita, ya kita bisa menggunakan bahasa atau memilih bahasa yang familiar di kota kita, atau bahasa daerah lah, itu lebih sederhananya. Jadi lebih mendekatkan diri ke netizennya. Nah, makanya pengaruh ke target marketnya. Kalau misalnya target marketnya nasional, ya jangan menggunakan bahasa daerah dong, harus bahasa Indonesia, ya biar bisa diterima oleh masyarakat luas. Itu dia. Jadi dengan kita sudah menentukan target market, ya itu baik pria, wanita, ya, maupun umurnya, ya, maupun generasinya, generasi Z, X, ya, kita harus memahami juga nih karakter-karakternya, konten-konten seperti apa yang mereka sukai, ya. Jadi kalau misalnya kita bisnis, kita misalnya baju syari ini, kan jelas tuh target marketnya. Artinya target marketnya adalah wanita yang islami lah ya, yang mau menutup aurat contohnya. Artinya pemilihan konten kita, ya kita bisa mengkonsep nih. Jadi pengaruh lagi strategi membuat konten. Makanya dari awal kita harus tentukan dulu target marketnya. Oke? Ya, bisa diterima ya teman-teman ya. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kalau teman-teman masih bingung, bisa ditonton kok video ini berulang-ulang ya, sampai teman-teman memahami ya. Karena tujuan saya, goal saya membuat video ini adalah biar teman-teman mendapatkan pengetahuan, skill, ya. Semakin diasah, semakin dipraktekkan, ya bisa menjadi expert nantinya. Mudah-mudahan insya Allah ya teman-teman ya. Hanya itu tujuan saya, tidak ada yang lain ya. Oke, teman-teman. Ya, itu kalau teman-teman sudah tentukan nih, harus perhatikan bagi teman-teman yang mau serius di TikTok. Ya, selanjutnya kita akan bahas yang tidak boleh dilakukan di TikTok. Ya, jadi teman-teman yang udah mau serius tadi, ada nih larangannya. Kalau bisa jangan teman-teman kerjain, jangan lakuin. Ya, apa aja tuh yang tidak boleh dilakukan di TikTok? Ya, pertama adalah sebisa mungkin, kalau bisa jangan pernah untuk membeli akun TikTok. Seberapa banyak pun followersnya, jangan pernah beli akun TikTok. Jangan pernah. Yang pertama, kena mahal. Yang kedua, kita nggak tahu historinya. Dulunya itu dia upload video seperti apa, sehingga disukai oleh netizennya, followersnya. Contohnya teman-teman, ada seseorang yang menawarkan akun TikTok nih. Dulu isinya ngeprank. Terus teman-teman punya bisnis baju syari. Lalu ditawarin nih, Bu, ini ada akun TikTok, jumlahnya 100.000 followers. Beli dong, harganya sekian. Terus kontennya dihapus semua nih. Karena teman-teman merasa ini sesuai, teman-teman beli. Terus teman-teman upload nih konten yang tentang agamais atau tentang wanita akhwat yang bercadar atau baju syari, yang sebenarnya nggak ada dong. Iya, kenapa nggak ada? Karena followers yang dulunya itu menyukai video yang prank, terus disuguhi video yang agamais, ya kabur semua followersnya. Ya minimal mereka nggak mau nonton. Kembali lagi ke hukum TikToknya. Kalau konten itu, video itu nggak ada yang nonton, ya TikTok nggak akan mau distribusikan. Ya mentok dong view-nya. Itu pengaruhnya teman-teman. Ya. Jadi hati-hati beli akun TikTok. Ya, banyak yang mempengaruhi view itu ya. Bukan hanya followers doang. Bukan hanya followers, karena followers itu dia kan punya punya behavior, punya kesukaan yang
khusus ya, yang spesial. Artinya mereka berkumpul di followers itu karena menyukai suatu niche tertentu atau tema tertentu. Makanya nggak bisa kita gabung-gabung nih. Kalau misalnya kita beli akun TikTok yang dulunya kontennya komedi, terus setelah kita beli kita upload tentang agama, dakwah, nasihat agama, kabur semua karena nggak sesuai dia. Nah, makanya hati-hati untuk beli akun TikTok ini ya teman-teman ya. Begitu juga misalnya teman-teman gini, teman-teman beli akun TikTok ya, di mana selama ini kontennya itu mengenai seputaran kota Makassar contohnya teman-teman. Terus ditawari teman-teman berada di kota Pekanbaru. Terus teman-teman punya restoran di Pekanbaru. Teman-teman upload lah tentang restoran teman-teman di Pekanbaru, promo makanannya segala macam. Kalau menurut teman-teman, ada nggak yang mau nonton? Ya nggak ada, followersnya bingung. Ini apa sih? Konten apa sih? Perasaan dulu cerita tentang Makassar, kok sekarang cerita Pekanbaru? Ah, malas ah. Scroll lagi ah. Artinya apa? Konten teman-teman nggak bisa didistribusikan, artinya view-nya akan mentok. Jadi hati-hati teman-teman beli akun ya. Selanjutnya adalah beli followers. Ya, mirip sih. Sama konsepnya. Ya. Followers itu kalau kita beli ya biasanya itu pakai mesin ya teman-teman ya. Dan biasanya itu tergantung harga. Dan mereka nggak bisa kasih jaminan. Dan biasanya followers ini banyak yang dari luar negeri. Ya, banyak followers siluman lah ibaratnya. Kalau teman-teman teliti ya, kalau beli followers itu, kita lihat. Itu postingannya pasti 0. 1, 2 gitu. Artinya itu followersnya pasif. Seperti orang yang buat akun udah kabur gitu. Gak diapa-apain. Nah, itulah yang kita beli. Dan lebih anehnya, itu dari luar negeri malahan. Terus kita posting nih, pakai bahasa Indonesia. Ya bodo amat followersnya. Ya ngapain? Followers banyak, tapi view-nya nggak ada. Kan sia-sia jadinya. Gitu. Jadi jangan pernah beli followers. Terus, bang, ini ada nawarin followers Indonesia. Ya sama. Walaupun followers Indonesia, tapi kita nggak tahu behaviornya, kesukaannya apa. Ya kalau bisa, followers itu ya tertarget dong. Sesuai kalau misalnya kita berbisnis ya. Artinya bisnis followers kita itu apa? Bisnis kita punya target market. Followers kita harus sama dong seharusnya dengan target market bisnis kita. Misalnya bisnis kita restoran, targetnya keluarga. Ya kalau bisa followers yang ada di akun TikTok itu adalah keluarga. Jadi sama dia. Relevan dia. Jadi apapun postingan kita orang akan suka karena sesuai dengan selera dia. Jadi hati-hati juga masalah followers ini. Jadi jangan memandang wah keren ya akun bisnisnya banyak followersnya. Ya nggak usah. Jadi selain followers, ya kita harus perhatikan engagementnya juga. Biasanya ya netizen itu atau followers dia nggak mau follow yang dia nggak suka atau tidak yang berhubungan dengan dirinya. Ya bodo amat, dia tinggal scroll ke atas lagi. Dia akan mencari konten-konten yang dia sukai. Jadi jangan pernah beli followers, ya. Jadi percuma aja ya, kalau followers yang banyak, tapi engagementnya rendah. Dan lebih keren lagi, lebih efisien, ya. Jumlah followersnya sesuai tertarget, gitu. Ya. Jadi jelas ya teman-teman. Yang tidak boleh dilakukan di TikTok, pertama apa? Beli akun ya. Yang kedua adalah beli followers. Yang ketiga lagi nih, FLKS. Ya, teman-teman pernah dengar FLKS? Jadi FLKS itu adalah singkatan, yaitu follow, like, F-nya itu follow, L-nya itu like,
K-nya itu komen, S-nya itu share. Ya. Jadi ini seperti kerjasama ya teman-teman ya. Jadi misalnya gini, teman-teman punya teman nih, akun teman ini, teman-teman share nih. Misalnya si A nih, punya teman si B. Ya. Si A ini dia share ke si B nih kontennya. Lalu dia bilang, bro, tolong dong di like, di share, di save, di komen. Lalu lu share nih ke sama gua konten lu. Nanti gua balas nih. Gua komen, gua share, gua like. Ya, oke, katanya. Terjadi kesepakatan. Oke, pertama is oke, konten yang pertama. Konten kedua, mau nggak lagi kita ngabari dia? Itu yang pertama ya. Terus, kalau nggak ngabari, dia mau nggak melike konten kita berikutnya? Belum tentu dong. Karena nggak selera dia. Kembali lagi mirip-miripnya sama seperti yang pertama tadi. Yang beli akun, beli followers. FLKS. Jadi, FLKS itu seperti nikmat sesaat ya. Ya, ketika kita melakukan FLKS, wah, seolah-olah konten kita banyak yang follow, banyak yang like, banyak yang komen. Padahal itu palsu. Ya ngapain ya? Yang kita butuhkan adalah berkelanjutan. Artinya orang yang suka konten kita, harapan kita konten berikutnya adalah disukai oleh orang yang sama. Artinya engagement kita ini rata-rata nih. Gitu. Kalau bisa makin meningkat ya dengan seiring bertambahnya followers. Jadi teman-teman jangan pernah bermain di FLKS ya teman-teman ya. Apalagi sekarang lebih tren lagi nih ya. Orang buat grup nih WhatsApp ya, terus gantian di situ. Aku udah buat upload konten nih. Tolong disupport ya, tolong dibantu ya. Oke. Lalu di like, komen, di share. Oke, lalu di capture nih ya, selesai. Oke. Gua tunggu nih berikutnya. Oke, ini gua upload ya, upload. Oke, rame-rame yuk, keroyokan yuk. Kita follow, kita like, kita share ya. Sampai saat itu aja. Itu tidak permainan. Artinya postingan kita berikutnya belum tentu mendapatkan engagement yang sama. Kembali lagi hukumnya, followers kita banyak, tapi like kita sedikit atau engagement kita kecil. Yang ngapain? Itu tidak dinilai oleh algoritma TikTok. Ya kita alami aja, organik aja. Kalau misal konten itu bagus, ya kita nggak harap ini ya netizen atau TikTok akan booster ya konten kita. Ya, teman-teman ya. Jadi artinya teman-teman nggak ada yang instan ya, teman-teman ya. Tidak ada yang instan di TikTok. Jangan gimana ya. Ekspektasinya itu jangan ini kali lah gitu ya, berlebihan ya. Tidak ada yang di instan. Kita nikmati prosesnya ya. Kita upload konten ya, kita posting ya. Ya, yang saya lakukan selama ini adalah saya posting terus. Saya fokusnya di postingan ya. Saya jarang memperhatikan jumlah views dan jumlah followers. Ya, jarang sekali. Saya fokusnya besok saya mau posting apa lagi ya. Itu mindset saya yang saya gunakan. Besok mau posting apa lagi ya. Terus biasanya setiap 1 minggu saya melakukan evaluasi atau review. Kan itu ada angka-angkanya itu view-nya. Saya perhatikan konten seperti apa yang view-nya banyak. Itulah dasar saya untuk membuat konten berikutnya. Di sini rahasianya teman-teman. Jadi untuk tahap awal, teman-teman bebas ya memposting apa aja. Maksudnya sesuai dengan niche ya. Memposting apa aja selama 1 minggu, 6 hari ya atau 6 hari lah ya. Hari ke-7 teman-teman tinggal review, evaluasi. Lihat datanya. Dari 1 sampai 6, mana view yang paling banyak?
Itulah dasar teman-teman untuk membuat konten ke-8, hari ke-8 atau hari ke-7-nya. Itu caranya. Itu rahasianya, teman-teman. Saya perhatikan ya, ketika view saya meledak sampai 2 juta dalam 1 bulan dari satu konten, saya perhatikan awalnya itu dari konten sebelumnya. Saya perhatikan setelah 6 hari, wah, ini banyak nih peminatnya. Maka saya buat konten yang mirip dengan view yang banyak kemarin, minggu lalu. Saya buat mirip, meledak. Itu rahasianya, teman-teman. Jadi, udah saya bongkar nih rahasianya. Jadi, teman-teman, bagaimana biar view-nya meledak, banyak penontonnya, teman-teman buat dulu nih. Lalu kita ukur. Kita lihat angka-angkanya. Kita evaluasi, kita review. Hari berikutnya, itulah dasar kita untuk membuat konten yang mirip dengan view yang paling banyak. Itu akan terus meningkat. Ya. Jadi teman-teman akan lama-lama menentukan niche-nya, akan menemukan polanya. Konten-konten seperti apa yang diinginkan oleh netizen teman-teman. Makanya kita fokus di sana. Jangan begitu upload, sibuk nih, dipantengin. Ini view-nya nambah gak ya? Terus 1 jam kemudian, lihat lagi handphonenya. Ini view-nya nambah gak ya? 3 jam kemudian, lihat lagi. Wah, ini view kok gak nambah-nambah ya? Udah 3 jam. Terus 6 jam kemudian, lihat lagi. Ini apa yang salah nih? Jangan. Semua butuh proses. Makanya saya sarankan, mereview konten itu jangan 1 hari. Ya taruhlah 6 hari lah. Cengli lah. Kenapa gitu teman-teman? Bisa jadi ya, kalau di TikTok ini, misalnya konten hari pertama, itu bukan langsung viral teman-teman ya. Makanya saya bilang, nikmati prosesnya. Bisa jadi nanti berproses, itu bisa viral itu, yang pertama. Makanya kita reviewnya setelah 6 hari. Baru kita bisa menentukan bahwa konten seperti inilah yang akan kita buat hari berikutnya. Oke ya, teman-teman ya, itu rahasianya. Ya, dicatat tuh, ya. Oke. Ya. Teman-teman, kalau bingung, teman-teman bisa ditonton ulang lagi videonya, ya. Ya, harapan saya teman-teman bisa memahami, pelan-pelan mempraktekkan, ya. Mudah-mudahan semua akun teman-teman bisa berkembang dan bisnisnya sukses. Oke, kita lanjut lagi ya, teman-teman ya. Bagaimana biar view kita berkembang? Ya, tadi udah saya kasih bocoran ya. Kita upload aja konten selama 6 hari. Lalu kita view, kita dapat datanya, kita ranking ya. Yang ranking pertama inilah pondasi kita, dasar kita untuk membuat konten berikutnya. Ya. Jadi bagaimana cara biar view kita berkembang? Pertama adalah buatlah konten yang menarik. Itu pasti teman-teman ya. Seperti kalau kita punya restoran, makanan yang enak itu sudah wajib. Ya. Sama di TikTok ini, ya. Konten yang menarik itu sudah wajib. Ya, ini menarik bagi netizen ya. Bagi penonton, bagi followers, bukan bagi kita. Makanya saya bilang tadi kita perlu validasi dulu nih. Konten seperti apa nih yang dikatakan bagus oleh netizen, followers kita, penonton kita, calon followers kita. Bukan menarik bagi kita. Kita harus cari data nih, cari referensi nih. Konten seperti apa nih yang menarik bagi netizen, bagi followers. Karena mereka lah juri kita yang menentukannya. Bagaimana konten kita bisa menyebar lebih luas. Ya, nah, itu sudah hukum wajib bahwa konten kita harus menarik. Yang kedua adalah pemilihan hashtag yang relevan. Ya, walaupun di TikTok hashtag ini tidak pengaruh signifikan ya, tapi teman-teman tetap menggunakan hashtag, tapi dengan catatan yang relevan. Ya, ada di luar sana ya menyarankan
menggunakan hashtag yang lagi viral. Ya, menurut saya ya banyak yang nyarankan menggunakan hashtag yang relevan, yang lagi tren, ya, lagi viral, atau apa namanya, musik yang lagi viral. Kalau saran saya gini teman-teman ya, kalau misalnya konten teman-teman ya mirip atau berhubungan sama konten yang lagi viral, ya itu it's okay. Teman-teman bisa menggunakan hashtag itu dengan rumus formula bahwa hashtag itu relevan sama konten teman-teman. Jangan misalnya seperti ini teman-teman, yang lagi viral ngeprank menggunakan hashtag pocong prank gitu. Terus teman-teman kena katanya di sana menggunakan hashtag yang viral, terus teman-teman buat konten tentang misalnya bisnis nih, baju syar'i. Lalu teman-teman pakai hashtag pocong viral. Menurut teman-teman gimana? Ya kita aja mau ngerti itu lucu rasanya ya. Masa baju syar'i tapi hashtagnya pocong viral, apa tadi contohnya? Ya kita aja geli gitu ya untuk menghentikan itu gitu. Jadi tetap fokuslah sama postingan kita, sama konten kita. Ya kalau konten kita tentang syar'i, ya udah kita pilih aja hashtag yang relevan. Boleh juga, ya kata kunci relevan sih. Kita bisa memilih hashtag-hashtag yang viral, tapi yang relevan teman-teman dengan konten kita. Bukan asal viral-viral aja. Kalau nggak relevan dengan konten kita, nggak usah. Bodoh amat, nggak usah, jangan. Kita fokus saja sama postingan kita, sama konten kita. Jadi artinya gunakanlah hashtag yang relevan dengan konten kita, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman, akun TikTok ini karakternya banyak ya teman-teman ya. Teman-teman bisa manfaatkan copywritingnya ya. Jadi TikTok ini sekarang dia bisa membaca caption di postingan kita. Jadi teman-teman bisa berkreasi ya untuk memperbanyak caption yang berhubungan sama konten. Jadi kalau dulu kita fokusnya memperbanyak hashtag, kalau saat ini teman-teman nggak perlu banyak hashtag sih. Teman-teman bisa menggunakan 3-5 aja, udah cukup. Yang perlu teman-teman perbanyak itu adalah hashtagnya. Captionnya. Jadi teman-teman nggak usah fokus di hashtag ya. Jadi teman-teman gunakan 3-5 hashtag tapi yang relevan. Yang perlu teman-teman perbanyak itu adalah captionnya. Itu ya. Pertama judul, lalu teman-teman perbanyak caption yang menarik. Itu akan dibaca oleh algoritma TikTok ya. Terus teman-teman yang perlu teman-teman perhatikan adalah coba usahakan semua konten itu menggunakan subtitle ya. Apalagi sekarang aplikasi TikTok itu sudah bisa mengedit atau menyediakan subtitle ya. Jadi teman-teman upayakan itu selalu. Kenapa? Karena sekarang algoritma TikTok itu bisa membaca sampai ke sananya. Ya, biasanya dulu ini digunakan oleh aplikasi sebelah ya. Dan saat ini teknologi itu sudah digunakan oleh TikTok. Jadi dia bisa membaca hingga kata-kata, kalimat-kalimat yang ada di subtitlenya. Termasuk yang di caption tadi. Artinya itu akan pengaruh ke CEO-nya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya akun bisnis jualan baju syar'i, maka perbanyaklah menyebutkan baju syar'inya. Maka perbanyaklah menulis di captionnya baju syar'inya. Itu akan dibaca oleh TikTok. Dia akan merekomendasikan konten kita ketika orang menonton berhubungan sama syar'i atau tentang ceramah agama. Maka biasanya video kita akan direkomendasikan. Jadi peluang video kita ditonton lebih luas dan akan berpengaruh pembelian atau omset kita nantinya. Jadi jangan pernah sepelekan antara subtitle sama caption ya, teman-teman ya. Sama judul pasti ya, judul ya. Oke, selanjutnya adalah
bagaimana cara views kita berkembang. Masih ingat? Saya ulangi lagi ya. Pertama adalah buat konten yang menarik, itu wajib. Kedua adalah pemilihan hashtag yang relevan. Ketiga adalah penggunaan subtitle sama caption ya. Selanjutnya adalah konsisten jam upload. Ya, ingat teman-teman, banyak di luar sana kita mendengar itu jam upload yang bagus ya. Saya pernah dengar juga itu jam 6, jam 9, jam 12, jam 3 siang, jam 6 sore, jam 9 malam. Itu nggak ada yang salah sih, ya. Tapi saran saya, teman-teman perhatikan followers teman-teman, ya. Teman-teman silahkan lihat data di TikToknya, ya. Teman-teman boleh nih, misalnya selama 6 hari, teman-teman acak dulu, ya, untuk melihat datanya. Teman-teman kumpulkan datanya dulu. Jadi untuk tahap awal, jangan konsisten dulu nih jam uploadnya. Teman-teman cari data dulu. Upload. Nanti ketemu polanya. Makanya saya bilang tadi, bermain TikTok ini nggak ada yang instan. Kita sendiri yang mempelajarinya. Jadi teman upload, lalu teman-teman lihat polanya. Jam berapa followers teman-teman banyak menonton video teman-teman. Ya tidak tutup kemungkinan misalnya ternyata dari data yang diperoleh bahwa followers teman-teman itu menontonnya itu banyak di jam 4 sore contohnya. Berbeda sama akun yang lain. Ya emang itu keputusannya dari data yang ada. Artinya teman-teman bisa ngambil kesimpulan bahwa upload yang baik itu adalah di jam 4 sore itu. Itu berdasarkan data yang teman-teman sudah dapat. Yang teman-teman peroleh setelah mengupload sebelumnya. Di uji coba. Ya. Jadi lihat data followers kita sendiri. Jangan lihat data orang lain. Jadi kita lihat data kita. Jam berapa sih followers kita menonton video kita, konten kita. Jam itulah yang kita gunakan untuk mengupload konten kita berikutnya. Ya, paham ya teman-teman ya? Jadi jam upload itu nggak sembarangan teman-teman. Jadi jam upload konten ini sama konten itu beda. Kenapa? Karena followersnya beda. Ya, makanya kembali lagi yang menentukan jurinya itu followers, netizen. Makanya kita harus pelajari nih kapan mereka waktu untuk menonton. Jam itulah kita gunakan untuk mengupload konten. Oke teman-teman ya. Oke. Selanjutnya adalah konsisten format konten. Ya, ini agak berat juga nih ya. Maksud saya adalah seperti ini teman-teman. Jadi teman-teman itu kontennya dia punya pola, punya format ya. Kalau video saya ya di Saya Ramadan, yang Ramadan Sari Tonga itu tutorial ya. Saya awali dengan judul dulu. Lalu suara Mbah Google. Lalu opening video melalui saya. Lalu isinya ya. Baru terakhir adalah call to action-nya. Share jika bermanfaat. Dan itu saya gunakan terus-menerus polanya. Nah, jadi teman-teman harus set nih. Harus set polanya. Jadi kalau bisa itu terus semua konten teman-teman. Artinya TikTok akan membaca konten kita. Gitu. Begitu dia baca, dia akan rekomendasikan. Begitu dia baca, dia akan membaca nih format dari video kita. Jadi jangan hari ini saya buat judul, terus besok langsung pembuka. Jangan. Kita buat polanya, kita buat formatnya. Itu akan mempengaruhi algoritma TikTok.
Tuh rahasianya lagi teman-teman ya. Konsisten format konten. Kadang ini disepelekan, asal upload aja ya. Kita harus buat polanya, kita buat formatnya, kita buat SOP-nya lah ya. Itu format dari konten tersebut. Ya, teman-teman ya. Oke. Nggak usah bingung ya. Ini video bisa ditonton berulang-ulang sampai paham, praktekkan pelan-pelan ya. Selanjutnya adalah ya, biar teman-teman gak kebingungan, coba buat konten sesuai dengan passion dulu deh ya. Apa yang teman-teman sukai ya, buat aja dulu ya. Buat dulu, evaluasi, review, buat lagi, review, buat lagi, review, buat lagi, review. Ya itu aja polanya. Sampai kita menemukan konten yang fix. Wah, ternyata inilah yang disukai oleh followers kita atau netizen ya, teman-teman. Jadi semua itu butuh kesabaran, teman-teman ya. Jadi nggak ada yang instan ya, teman-teman ya. Jadi itulah yang saya alami selama ini sehingga saya bisa mendapatkan 2 juta view dalam waktu 1 bulan dari satu konten. Ya, memang harus butuh sabar. Upload sampai masanya FYP kontennya. Dan biasanya satu konten kita FYP itu akan menular, akan menyebabkan konten kita view-nya nambah ya, yang lain ya. Dan begitu juga dengan followers kita akan nambah terus. Itu teman-teman ya. Asik ya. Bayangin kalau misalnya konten itu untuk jualan kan. Bayangin ya. Luar biasa. Oke teman-teman, jadi pertanyaannya adalah, ini kembali ke goal ya, ini di luar konsep ya. Apa sih gunanya FYP itu? Apa sih gunanya view banyak itu? Apa gunanya sih konten yang viral itu? Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya teman-teman ya. Kamu nanya gitu ya. Ya, biasanya ini saya buat sudut pandang bagi yang affiliate ya. Ini sudut pandang bagi affiliate. Ya, jadi coba teman-teman bayangin ya, suatu konten itu ya, affiliate kita sudah menyiapkan keranjang kuning, konten itu banyak ditonton orang misalnya 100.000 ya, kita ada nih produk yang mau kita tawarkan di keranjang kuning, 1% aja, 1% aja yang nonton 100.000 nih, atau 1 juta lah ya, 1 juta. Yang nonton berapa itu Pak? 100.000 lah ya, 1 juta terlalu tinggi lah ya. 100.000 yang nonton, 1% aja yang klik keranjang kuning. Artinya 100.000, 1%, 1.000 orang yang klik keranjang kuning. Setelah dia klik, taruhlah 10% aja yang beli, closing. 10% ya, artinya dari 1.000 berarti 100 orang dikali komisinya. Misalnya satu produk taruhlah 1.000, kan lumayan teman-teman. Nah, tinggal kalikan aja sendiri. Makanya affiliate TikTok itu berlomba-lomba tuh membuat konten yang menarik, biar konten itu banyak view-nya, konten itu menyebar, viral, FYP, endingnya cuan bagi affiliate market TikTok. Ya, begitu juga teman-teman yang punya TikTok Shop ya. Jadi bisa buat keranjang kuning produknya sendiri. Jadi bisa viral juga. Jadi TikTok Shop ini pun banyak strateginya. Bisa memanfaatkan dari TikTok affiliate, dan teman-teman bisa juga langsung live ya. Live menawarkan produknya. Ya, sampai ada suatu brand yang bisnis itu live-nya itu sampai 24 jam. Ya jelas dong, potensi. Apalagi mulai kesini behavior penonton TikTok ini ya, itu lebih suka belanja
ketika live. Itu udah banyak tuh. Jadi teman-teman yang punya TikTok Shop, jangan ragu, langsung action. Gunakan TikTok Live. Ya. Begitu TikTok Live di booster lagi nih pakai promosi. Insya Allah lah omsetnya akan naik. Cuannya makin gede, omsetnya makin nambah. Oke teman-teman, nggak terasa ya, sudah 1 jam lebih ya teman-teman ya. 1 jam lebih saya sharing ya bagaimana saya sudah membongkar rahasia saya mendapatkan 2 juta view dari satu konten hanya dalam waktu 1 bulan. Saya sudah bongkar semuanya. Saya nggak tahu nih ke depan nih ya, ada perubahan algoritma TikTok, tapi teman-teman saat ini silahkan coba dulu yang saya sampaikan ya. Coba review sampai ketemu polanya. Mudah-mudahan teman-teman saya doakan ya semua sukses ya teman-teman. Semua diberi kelancaran rezeki ya, kemudian urusan ya, jadi kaya raya, bermanfaat bagi banyak orang lain. Amin amin ya rabbal alamin. Itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.